anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, Bapak harap kabar kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Anak-anak, minggu lalu kita sudah melaksanakan PTS. Anak-anak, semoga kalian sudah menerima semua nilai yang kalian terima. Anak-anak, semoga nilai ini memberikan kalian semangat lagi untuk dalam pembelajaran kita. Nah, Bapak juga mengucapkan untuk nilai pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kalian semuanya baik-baik ya. Hebat, ternyata kalian itu bisa mengerjakannya dengan baik ya. Oke, nah anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kembali. Apakah anak-anak sudah siap? Ya, Bapak harap kalian sudah siap dan untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini yaitu pelajaran yang ke-7, yaitu apa? Mengembangkan diri dengan bekerja sama. Oke, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya kita selalu mendapatkan berkat dari Tuhan. Anak, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha baik, terima kasih kami aturkan kepadamu atas segala kemampuan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami akan belajar tentang cara mengembangkan diri dengan bekerja sama. Bantulah kami agar kami bisa belajar dengan baik, sehingga kami mampu bekerja sama dengan siapapun untuk mengembangkan diri kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, kita sudah mengawalinya dengan berdoa. Semoga anak-anak semangat dan setia dalam mengikuti pelajaran kita hari ini. Anak-anak yang terkasih, sebelum Bapak akan menjelaskan, Bapak akan mengajak kalian kembali untuk salam Tarakanita. Anak-anak masih ingat ya salam Tarakanita seperti apa? Ya, pastinya harus ingat ya. Oke, kita akan memulai dengan salam Tarakanita. Bapak akan mengajak kalian 1, 2, 3. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Oke, anak, kita sudah salam Tarakanita. Semoga kalian lebih semangat lagi hari ini. Nah, anak, Bapak akan memulai dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, siswa diarahkan untuk bertanggung jawab dalam bekerja sama sesuai dengan pesan kitab suci. Nah, pesan kitab suci yang akan kita bahas yaitu 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai 26. Nah, yang kedua, bertumbuh dan berkembang sesuai bakat dan kemampuan. Yang ketiga, memiliki sikap yang dibutuhkan dalam bekerja sama dengan orang lain dan menghindari sikap yang dapat merusak hubungan kerjasama. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak yang terkasih, hari ini Bapak akan mengajak kalian untuk melihat video. Nah, anak-anak udah siap ya untuk menonton video hari ini? Kalau udah siap, semoga nanti kalian bisa melihatnya dengan baik.
Oke, anak-anak, bagaimana perasaan kalian ketika menonton video tersebut? Mungkin ada yang merasakan sedih, ada yang mungkin merasakan gembira, senang melihat video tersebut, ya. Semoga kalian juga bisa nanti melalui video ini kalian bisa mampu bekerja sama, baik itu di dalam keluarga, baik itu di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, ya. Bapak harap kalian bisa seperti semut ini, ya, yang dia walaupun dia ingin melewati dari seberang ke seberang berikutnya, walaupun dia patah melewati kayu patah, tapi dia tetap berusaha dan bekerja sama dan mencari ide dengan membuat sebuah pesawat. Dan akhirnya ia sampai ke tempat tujuan yang hendak ia tuju. Nah, anak-anak, ini video kita, semoga bermanfaat ya buat kalian untuk lebih dalam bekerja sama dengan baik. Nah, anak ini terkasih, ini pada dasarnya manusia itu tidak akan pernah mampu hidup sendirian tanpa adanya kehadiran serta keterlibatan orang lain. Oleh karena itu, agar manusia bertumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuan, ia selalu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Nah, kita tidak bisa hidup sendirian karena kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap tindakan kita, perbuatan kita pasti selalu membutuhkan orang lain. Nah, lalu bagaimana perasaanmu ketika bekerja sama? Senang, gembira, bahagia, ya. Pasti itu yang ada di dalam diri kalian. Bekerja sama, contohnya kalian bisa melakukannya di sekolah, misalkan contoh menyapu kelas atau piket. Nah, kalau kalian kerja sendiri pasti kalian akan lama selesainya. Tapi kalau kalian bekerja sama, kalian pasti akan cepat selesai. Perasaan kalian gembira karena bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, itu adalah perasaan kita ketika kita bekerja sama. Nah, dalam kerjasama itu dibutuhkan sikap sebagai berikut. Yang pertama, adanya rela berkorban. Tentu jelas, ya. Ketika kita hendak bekerja sama, itu kita harus rela untuk mengorbankan diri kita, ya. Kemudian yang kedua, saling percaya dan kejujuran. Nah, jadi ketika kalian sedang bekerja sama, itu kalian percayakan kepada teman kalian, bahwa teman
kalian itu bisa diajak untuk bekerja sama dengan baik dan harus memiliki sikap kejujuran. Kemudian yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, menghargai perbedaan. Nah, jelas di dalam kerjasama tentu itu ada hal dalam perbedaan pendapat. Nah, di dalam kerjasama itu bagaimana kalian harus bisa menghargai pendapat orang tersebut. Kalau kita tetap kekeh dengan pendapat kita, kerjasama itu tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau pendapat orang lain kita hargai, pastinya dapat berjalan dengan baik. Nah, selain itu kerjasama tidak dapat berjalan dengan baik apabila yang pertama, menganggap rendah orang lain. Contoh, ketika kalian sedang menyapu halaman sekolah, kalau kalian menganggap teman itu, teman saya tidak bisa mengerjakan itu, tidak mungkin dia bisa melakukannya. Tidak boleh seperti itu ya. Kita harus seperti yang tadi, kita harus menghargai dia, kerja keras teman kita, ya kita harus menjaga perasaan teman kita agar kerjasama kita dapat berjalan dengan baik. Kemudian tidak saling percaya, itu tidak boleh ya. Ketiga, kurang terbuka, egois. Nah, itu yang harus kalian hindari semuanya. Nah, anak yang terkasih, Bapak akan mengajak kalian untuk membaca kitab suci dari 1 Korintus bab 12 ayat 14 sampai 26 ya. Nah, itu gak kelihatan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak masuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau," dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, tadi itu merupakan cerita dari satu tubuh dan banyak anggota. Nah,
Setelah kita mendengarkan bacaan tersebut, Bapak akan menjelaskan sedikit. Nah, setiap anggota tubuh adalah satu kesatuan yang tidak bisa lepas dari orang lain. Jelas ya, kita merupakan satu tubuh dan satu kesatuan, tidak bisa kita terlepas dari itu semua. Nah, setiap anggota itu harus saling menghormati, saling menghargai, dan bahkan saling memuliakan. Kemudian selanjutnya, agar tidak terjadi perpecahan antar anggota, maka setiap anggota itu saling memperhatikan. Kita harus memperhatikan setiap anggota tubuh kita. Jangan kita hanya pilih kasih, kita pengen ini, pengen tangan kita yang ini, kita harus memperhatikan semua dari atas sampai bawah. Apabila semua anggota harmonis, bersatu penuh persaudaraan, maka ada satu yang sakit dan yang lain ikut sakit. Nah, jika kita melihat ada gembira, kita juga merasakan kegembiraan. Lanjut. Karena itulah perlu kerjasama yang baik antar semua anggota untuk membangun hidup yang lebih baik. Dengan bekerja sama, setiap pribadi akan semakin berkembang menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi, kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Nah, jadi dari bacaan kitab suci kita bisa belajar memetik makna bahwa sejak awal mula manusia itu diciptakan oleh Allah untuk saling bekerja sama. Hal ini juga seperti yang digambarkan oleh Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu bahwa kita adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Santo Paulus juga memberikan pesan bahwa setiap orang tidak akan bisa tumbuh dan berkembang sendiri tanpa bekerja sama dengan yang lainnya. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang kisah tentang satu tubuh banyak anggota. Anak-anak yang terkasih, sebagai tugas kita pada pagi hari ini, Bapak minta untuk membuat moto tentang pentingnya kerjasama. Contohnya seperti ini. Kerjasama yang kuat mampu memberikan hasil yang terbaik. Nah, ini adalah contoh. Nah, kemudian tugasnya boleh kalian hias dengan seindah mungkin, ya. Boleh pakai pensil warna, pakai krayon, pakai kuas atau pakai, terserah kalian, yang penting kalian hias dengan seindah mungkin. Kemudian dikerjakan boleh di buku tulis, boleh kertas ataupun karton, ya. Jadi nanti apa yang sudah kalian buat, moto itu boleh kalian tempel di kamar, boleh di ruang tamu atau ruang keluarga. Jadi untuk semangat kalian dalam bekerja sama. Nah, jadi bebas mau buku tulis, kertas ataupun karton, ya. Terserah kalian. Kemudian tugas dikumpulkan paling lambat hari Jumat tanggal 25 September 2020 pukul 22.00 WIB atau pukul 10 malam, ya anak-anak, ya. Ingat, jangan sampai lupa tugasnya dikerjakan dengan baik. Tidak usah buru-buru, masih ada waktu sampai hari Jumat. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk berdoa. Mari kita ambil sikap berdoa dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarilah kami untuk tidak menjadi sombong ataupun congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi.
Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah untuk putus asa. Semua ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, hanya ini bisa Bapak sampaikan kepada kalian. Semoga ini sungguh-sungguh bermanfaat untuk diri kalian dan untuk sesama kalian. Bapak minta kalian tetap semangat dan harus dapat bekerja sama dengan baik, ya. Baik itu keluarga, baik itu dengan teman-teman, baik itu dengan saudara kalian maupun di dalam lingkungan masyarakat kalian. Nah, anak-anak, semoga apa yang Bapak berikan ini memang sungguh bermanfaat, dan sekali lagi Bapak minta kalian untuk tetap jaga kesehatan, taati peraturan atau protokol kesehatan dari pemerintah. Sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua. Dadah.